Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 10 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Dini masih menjelaskan tentang ekosistem. Nah, langsung saja ke materi. Nah, yang hari ini kita pelajari itu adalah pola-pola hubungan dalam ekosistem. Di antaranya ada interaksi antar individu membentuk suatu populasi, kemudian ada interaksi antar populasi membentuk komunitas, kemudian ada interaksi antar komunitas dengan komponen abiotik membentuk sistem lingkungan. Dan yang terakhir itu ada interaksi antar ekosistem di permukaan bumi membentuk biosfer. Nah, yang pertama itu ada interaksi antar individu membentuk populasi. Individu di dalam populasi merupakan spesies yang sama sehingga mempunyai potensi melakukan kawin silang yang akan menghasilkan keturunan yang fertil atau mampu bereproduksi. Contoh populasi adalah populasi itik, populasi kambing, populasi padi, dan populasi pohon jati. Nah, di sini ukuran atau jumlah anggota populasi dapat meningkat ataupun menurun. Jika meningkat, akan terjadi suatu persaingan atau kompetisi. Nah, biasanya kompetisi atau persaingan ini dalam bentuk antar individu untuk memenuhi kebutuhan oksigen, air, makanan, ruang, dan cahaya matahari. Oleh karena itu, ledakan populasi di sini akan menimbulkan persaingan dan persaingan di sini akan menimbulkan suatu masalah lingkungan. Selanjutnya, ada interaksi antar populasi membentuk komunitas. Nah, di sini interaksi antara populasi yang satu dengan yang lain dalam suatu areal pada waktu tertentu akan membentuk sebuah komunitas. Nah, komunitas di sini setingkat lebih tinggi daripada populasi. Dalam melakukan hubungan timbal balik antara populasi yang satu dengan yang lainnya akan membentuk suatu pola-pola hubungan. Nah, di sini bentuk interaksi populasi ada beberapa. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Kemudian ada simbiosis parasitisme, hubungan yang merugikan salah satu organisme. Kemudian kalau simbiosis komensalisme itu adalah salah satu individu atau populasi diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Nah, di sini masih bentuk-bentuk interaksi dalam populasi ya. Kemudian ada predatorisme, yaitu yang satu memakan yang lain. Jadi misalnya atau contohnya nih kucing dan tikus. Kemudian ada kompetisi di sini. Kompetisi di sini berebut untuk mendapatkan makanan, pasangan untuk kawin, air dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada netralisme. Di sini tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Jadi populasi tersebut tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Nah, di sini ada soal yang pertama. Ini kalau kurang jelas, ini adalah pohon mangga ya. Kalau sedangkan ini adalah tanaman anggrek. Kemudian yang kedua, ini adalah akar. Nah, perhatikan gambar berikut ini, tuliskan organisme apa yang bersimbiosis pada gambar tersebut. Selanjutnya ada interaksi antar komunitas dengan komponen abiotik membentuk sistem lingkungan atau ekosistem. Nah, di sini komunitas tidak dapat lestari tanpa adanya dukungan faktor-faktor abiotik dari lingkungan. Faktor biotik tergantung pada faktor abiotik. Begitu sebaliknya, faktor abiotik dipengaruhi oleh faktor biotik juga. Antara faktor biotik dan abiotik ini saling mempengaruhi. Nah, di sini interaksi antar komunitas dengan faktor abiotik membentuk suatu sistem yang biasa dikenal dengan sistem lingkungan atau ekosistem. Nah, yang terakhir, di sini ada interaksi antar ekosistem di permukaan bumi membentuk biosfer.
Di permukaan bumi terdapat berbagai macam ekosistem yang saling berinteraksi. Lapisan permukaan bumi ini biasa disebut dengan biosfer atau ekosfer. Nah, selanjutnya ini ada materi baru, yaitu tentang aliran energi. Apa sih itu aliran energi? Aliran energi ini adalah proses perpindahan energi mulai dari energi matahari melalui tingkat trofik 1, yaitu produsen, ke tingkat trofik 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini Bu Dini sudah menyajikan gambar dari aliran energi. Nah, yang pertama itu adalah energi matahari oleh produsen diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, konsumen 1 ini mengambil energi kimia dari produsen. Selanjutnya, konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 3 akan memakan konsumen tingkat 2 untuk memperoleh energi. Selanjutnya, bagian tubuh produsen dan konsumen yang mati akan diuraikan oleh mikroorganisme menjadi mineral-mineral yang nantinya akan digunakan lagi oleh untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan produsen. Nah, selanjutnya ada rantai makanan. Di sini rantai makanan merupakan proses makan dimakan dari produsen hingga konsumen puncak dapat digambarkan dalam bentuk linear sehingga membentuk rantai memanjang. Nah, di sini Bu Dini sudah menyajikan nih gambar dari rantai makanan. Jadi kalau rantai makan itu searah ya. Nah, di sini pertamanya energi matahari. Kemudian digunakan oleh produsen untuk melakukan fotosintesis. Nah, selanjutnya produsen dimakan oleh tingkat trofik 2, yaitu konsumen primer yang mengkonsumsi produsen. Selanjutnya ada tingkat trofik 3, yaitu konsumen sekunder yang mengkonsumsi konsumen primer. Selanjutnya ada tingkat trofik 4, yaitu konsumen tersier yang memakan atau mengkonsumsi konsumen sekunder. Dan yang terakhir itu adalah decomposer. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Di sini jaring-jaring makanan ini merupakan kumpulan dari banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Hubungan tersebut terbentuk karena ada komponen makhluk hidup yang dapat memakan lebih dari satu jenis makanan dan biasanya disebut dengan poligafi. Jadi bedanya rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan itu satu arah. Kalau jaring-jaring makan itu banyak arah. Jadi tidak hanya satu, tapi banyak. Nah, di sini Bu Dini sudah menyajikan gambar nih dari jaring-jaring makanan. Nah, di sini ada tumbuhan. Jadi tumbuhan dapat dikonsumsi oleh kelinci, tikus, kemudian burung, serangga. Nah, di sini selanjutnya serangga dimakan oleh laba-laba, kemudian serangga predator, katak, ular, dan yang terakhir burung elang. Begitu sama halnya dengan kelinci, tikus, dan burung pemakan biji-bijian. Nah, selanjutnya di sini ada latihan pengembangan konsep untuk soal ketiga. Perhatikan uraian berikut. Di dalam ekosistem sawah terdapat padi, rumput, tikus, belalang, musang, ular, cacing, dan burung elang. Maaf ya, di ini salah ketik. Perintahnya, gambarkan skema jaring-jaring makanan yang dapat terbentuk dalam ekosistem sawah tersebut. Dan yang kedua, berdasarkan teori aliran energi, organisme mana sajakah yang memiliki energi yang terbesar pada jaring-jaring makanan tersebut. Yang keempat, ada kepunahan salah satu spesies dalam suatu rantai makanan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Sebagai contoh, punahnya ular akibat diburu petani menyebabkan populasi tikus meningkat. Mengapa demikian? Jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya Mas dan Mbak. Apabila ada pertanyaan, bisa chat Budini melalui WhatsApp ataupun melalui Teams. Tetap jaga kesehatan ya untuk Mas dan Mbak. Perhatikan protokol kesehatan. Tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.